Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayan Tias dari Rumble L dengan NIM 140142237. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Dr. Anda Sri Sami Asih, MKes. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu jika Anda kelak menjadi seorang guru di kelas suatu sekolah dasar, Anda berharap berada di kelas dengan semua peserta didik normal atau berkeinginan di kelas inklusi, atau selain peserta didik normal terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Uraikan alasan dan pendapat Anda. Jawaban saya, jika saya kelak menjadi guru di kelas suatu sekolah dasar, saya pribadi memiliki keinginan untuk mengajar di kelas inklusi. Karena saya percaya bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermakna. Menjadi guru di kelas inklusi memang memiliki tantangan tersendiri, karena saya harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran, memahami karakteristik masing-masing peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh siswa. Namun, saya melihat ini sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk tumbuh sebagai pendidik yang lebih inklusif, empatik, dan solutif. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang dapat menerima perbedaan, saling membantu, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Selain itu, kelas inklusi juga memberikan nilai-nilai kehidupan nyata kepada siswa reguler lainnya. Mereka belajar bahwa keberagaman bukanlah suatu hambatan, melainkan kekayaan. Anak-anak akan tumbuh dengan lebih peka terhadap sesama dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, hal yang sangat penting di era modern saat ini. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan kognitif, tetapi juga membentuk manusia yang utuh secara moral dan sosial. Karena itu, kelas inklusi adalah wadah yang tepat untuk membentuk generasi yang tangguh, adil, dan berjiwa kemanusiaan tinggi. Untuk soal kedua, jika di suatu daerah di mana Anda tinggal terdapat anak berkebutuhan khusus atau ABK, usia sekolah tetapi dia tidak bersekolah, hanya di rumah, sebagai calon guru atau mahasiswa calon guru, bagaimana sikap Anda dan apa yang akan Anda lakukan menghadapi ABK tersebut? Jelaskan. Jawaban saya, sebagai calon guru, saya merasa punya tanggung jawab secara moral dan sosial untuk membantu. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan mendekati keluarganya terlebih dahulu secara baik-baik dan membangun komunikasi serta mencoba memahami alasan mereka. Kenapa mereka belum menyekolahkan anak tersebut. Bisa jadi mereka khawatir anaknya tidak diterima atau tidak tahu ada sekolah yang bisa mengakomodasi kebutuhan anak mereka. Setelah itu saya akan mencari informasi tentang sekolah inklusi atau layanan pendidikan khusus yang tersedia di sekitar daerah tersebut. Lalu memberi mereka untuk menjembatani antara keluarga dan pihak sekolah. Jika memungkinkan, saya juga akan menawarkan diri untuk membantu anak tersebut belajar secara informal di rumah, sembari memberikan semangat dan pemahaman pada orang tuanya tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Menurut saya, setiap anak, termasuk ABK, memiliki potensi yang luar biasa. Mereka hanya butuh lingkungan yang mau menerima dan mendampingi mereka tumbuh dengan cara mereka sendiri. Dan saya ingin menjadi bagian dari lingkungan itu. Untuk soal yang ketiga, sampaikan ulang apa yang Anda pahami dari materi yang sudah dibahas sampai minggu ke-7. Baiklah, berikut ringkasan materi dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Di mana pada pertemuan pertama, Bu Sami memberikan pengantar mengenai pendidikan inklusi. Dibahas bahwa dahulu anak berkebutuhan khusus atau ABK hanya dapat belajar di sekolah segregasi, yaitu sekolah khusus. Namun, kini anak-anak ABK sudah memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah umum, berkat dukungan pemerintah terhadap sistem pendidikan inklusif. Kemudian juga membahas tentang pengelompokan jenis kebutuhannya. Yang pertama yaitu ABK bersifat kontemporer atau sementara, misalnya karena suatu trauma atau pengaruh lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ABK yang bersifat permanen seperti disabilitas fisik, sensorik, atau intelektual.
Disampaikan juga bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki tingkatan hambatan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Dan materi selanjutnya tentang kebijakan dan praktik pendidikan inklusi di sekolah dasar. Di dalam pertemuan itu membahas terkait bagaimana kebijakan nasional dan internasional mendukung penerapan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem yang memberikan kesempatan belajar yang setara kepada semua anak tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Beberapa dasar hukum yang dibahas yaitu terkait Undang-Undang 1945 Pasal 31, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, dan dukungan global dari Deklarasi HAM, Konvensi Hak Anak, dan Pernyataan Salamanca. Kemudian dibahas mengenai model-model sekolah inklusi seperti kelas reguler penuh, model klaster, pull out, hingga kelas khusus terintegrasi. Di sekolah dasar, sekolah inklusi wajib menerima ABK setidaknya 10% dari jumlah siswa. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait keterbatasan guru pendamping, belum maksimalnya identifikasi ABK, dan perlunya penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Meskipun begitu, sistem ini dinilai penting untuk mendorong pemerataan pendidikan yang adil. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait keberagaman peserta didik dan anak berkebutuhan khusus. Di sini dibahas bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, budaya, gender, maupun cara belajar mereka. Dalam hal ini, anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari keberagaman tersebut. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang di sekolah umum. 4 prinsip yang penting dalam mendampingi siswa inklusi yaitu yang pertama, to life, setiap anak berhak hidup layak dan bebas dari diskriminasi. Yang kedua, to love, anak harus merasa diterima dan dicintai di sekolah. Dan yang ketiga yaitu to play, anak berhak bermain dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Serta to work, anak perlu didukung agar bisa berkembang dan mandiri. Selanjutnya dijelaskan pula terkait klasifikasi anak berkebutuhan khusus seperti disabilitas fisik atau tunadaksa, kemudian disabilitas intelektual atau tunagrita, kemudian disabilitas mental seperti autism dan hiperaktif, disabilitas sensorik seperti tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, anak berbakat istimewa, dan juga anak dengan hambatan majemuk atau memiliki lebih dari satu gangguan. Pertemuan selanjutnya dibahas mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi, di mana asesmen itu sendiri merupakan proses penting untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan potensi anak berkebutuhan khusus yang memiliki tujuan agar guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai, adil, dan juga efektif. Asesmen dilakukan secara menyeluruh, mulai dari observasi langsung, wawancara dengan orang tua, tes kemampuan belajar, kolaborasi dengan psikolog atau ahli lainnya. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup beberapa jenis. Yang pertama yaitu baseline atau sebelum pembelajaran, kemudian progress selama proses pembelajaran. Yang ketiga spesifik atau untuk suatu kondisi tertentu. Yang keempat yaitu final atau hasil akhir. Dan yang kelima yaitu follow up atau tindak lanjut. Hasil dari asesmen ini akan digunakan untuk membuat suatu program pembelajaran individual atau PPI dan memastikan bahwa strategi pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Di pertemuan selanjutnya membahas tentang kurikulum dalam pendidikan inklusi, di mana kurikulum inklusi bertujuan untuk memastikan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus bisa belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Kurikulum ini tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun dapat disesuaikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu duplikasi menggunakan kurikulum nasional tanpa perubahan, dan yang kedua yaitu modifikasi menyesuaikan isi, metode, atau penilaian agar sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Kurikulum inklusi tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan hidup, sosial, dan emosional.
Guru harus kreatif dan fleksibel dalam menerapkan strategi pembelajaran, serta bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Tujuan akhirnya di sini adalah menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak. Materi yang dibahas selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam pendidikan inklusi, di mana guru memegang peranan sebagai sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menciptakan suasana kelas yang mendukung semua siswa, di mana guru harus mampu untuk menyesuaikan metode pembelajaran, menggunakan alat bantu, dan juga membantu membangun interaksi sosial yang positif antar siswa. Kemudian ada juga peran guru pendamping khusus atau GPK yang membantu anak berkebutuhan khusus secara lebih personal. Guru juga bertugas untuk menyusun dan menjalankan program pembelajaran individual, namun tantangan yang dihadapi cukup besar seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan fasilitas, dan tekanan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, guru perlu mendapatkan dukungan, pelatihan, dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan tenaga ahli. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.